Shalom Bapak Ibu sekalian, kita kembali lagi malam hari ini dalam rumah Tuhan ini. Baik yang ada di Zoom maupun di YouTube, mari kita sama-sama menyiapkan diri kita. Kita akan berdoa, kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kita menyatukan hati kita. Bapa di surga, kami serahkan ibadah doa malam ini kepada Tuhan. Dari awal sampai akhirnya Tuhan, Engkau yang memimpin kami semua. Sekalipun hamba-Mu yang memimpin dalam doa ini, tapi sesungguhnya Engkau pemimpin kami Tuhan. Hamba-Mu hanya alat-Mu yang Engkau pakai ya Tuhan. Sebagai sarana kami bisa bersatu hati menaikkan nyanyian penyembahan kami yang mengalir dari hati kami ya Tuhan. Ampuni kami dari salah kami, ampuni kami dari dosa kami Tuhan sepanjang hari ini. Mungkin jalan berpikir kami yang salah, konsep-konsep kami yang salah, motif kami yang salah. Ampunilah kami semuanya ya Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Darah Yesus menguduskan kami. Kebenaran firman-Mu menyucikan kami semuanya. Terima kasih. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Allah kita adalah Allah yang baik. Dia yang memelihara kita sampai hari ini. Mari kita katakan bersama-sama, ku tahu Bapa peliharaku, dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Sekali lagi, ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Kita telah melewati baik itu suka maupun duka, tapi sampai hari ini 2 tahun COVID, kita semua bisa melewati. Itu semua karena Tuhanlah yang memelihara kita. Mari kita katakan kepada Tuhan iman percaya kita, bahwa Dia yang memelihara kita. Haleluya. I have known the Father cares for me. God's been good. God's been good through it all. He's always there for me. God's been good to me. Sekali lagi, I have known the Father. I have known the Father cares for me. God's been good. God's been good through it all. He's always there for me. God's been good to me. Through
badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Mari Bapak Ibu saja, lewat badai. Katakan kepada Tuhan bahwa Engkau telah melewati badai, melewati berbagai banyak hal. Tapi akuilah Engkau telah melewatinya karena pemeliharaan Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Sekali lagi bersama-sama, lewat badai, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Mari masing-masing mengucap syukur kepada Tuhan dan mengakui bahwa karena pemeliharaan Tuhanlah, pemeliharaan Tuhan Allah yang baik itu kita sampai hari ini. Kita masih bisa bekerja dengan baik, kita masih bisa menjalani hari-hari kita. Mungkin pun engkau saat ini secara fisik mungkin lemah atau sakit, tapi akuilah bahwa Allah yang memelihara kita. Di dalam sakit yang kita alami pun, bahwa Tuhan mau melakukan sesuatu yang indah, pemeliharaannya bagi kita. Mari ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Bersyukurlah. Bukalah hatimu kepada Tuhan, katakan bahwa engkau bersyukur kepada Tuhan. Bahwa Tuhan yang pelihara kita semuanya. Tuhan yang memelihara gereja kita. Tuhan memelihara seluruhnya. Ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami mau makin dekat dengan Engkau Tuhan. Kami mau makin dekat dengan Engkau Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus. Kami berkumpul dalam rumah-Mu. Kami satukan hati kami untuk berkata kepada Tuhan, kami mau makin dekat dengan Engkau Tuhan. Makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun saliblah mengangkatku. Katakan sekali lagi, makin dekat, makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun saliblah mengangkatku. Inilah doa kami Tuhan.
makin dekat Tuhan kepada inilah lagu ya Tuhan, ya Tuhan. Batu deritaku kan ku bentuk menjadi betelku. Batu deritaku, menjadi betelku, kokoh teguh, kokoh teguh, jiwaku berseru, jiwaku berseru, dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadaku. Mari jemaat Tuhan, jiwaku berseru, serukanlah kepada Tuhan, serukanlah kepada Tuhan, ya Tuhan. Katakan lagi kepada Tuhan, jiwaku berseru, jiwa kami berseru bahwa kami mau dekat dengan Engkau Tuhan. Bawalah kami ke tempat yang maha tinggi, berjumpa dengan Engkau Tuhan, berjumpa dengan Engkau Tuhan, ya Tuhan. Inilah laguku, inilah laguku, inilah laguku, dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu, makin dekat, makin dekat Tuhan kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Inilah seruan jiwa kami, lagu kami Tuhan, bahwa kami mau makin dekat, bahwa kami mau makin dekat kepadamu. Sembah kami bagimu ya Allah, sembah kami bagimu ya Allah kami, Tuhan Yesus.
terpuji nama-Mu. Dari tempat ini jiwa kami berseru, dari dalam rumah-Mu ini jiwa kami berseru. Makin dekat kami mau makin dekat padamu, ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan. Suci, sucilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami telah melewati badai, kesusahan, kesulitan, tapi di dalamnya kami memilih Tuhan. Karena kami tahu semuanya mendatangkan kebaikan. Haleluya. Semuanya mendatangkan kebaikan. Haleluya, Lord. Sembahku bagi-Mu. Haleluya. Sembahku bagi-Mu. Sembahku bagi-Mu Tuhan. Amin, amin. Ya Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berserulah kepada Tuhan terus, saudara. Katakanlah bahwa engkau mau makin dekat dengan Tuhan. Katakan kepada Tuhan bahwa engkau datang ke dalam rumah Tuhan ini. Masuk dalam doa bersama ini. Bahwa saudara mau mengasihi Tuhan. Mau mempersembahkan seluruh hidup kepada Tuhan. Mau menyatakan kepada Tuhan bahwa Tuhanlah pilihan kita satu-satunya. Bahwa itulah komitmen saudara. Katakanlah kepada Tuhan. Ya Tuhanku, ya Rajaku. Tidak ada tujuan yang lain kami berkumpul, hanya menyenangkan-Mu, mau menyembah tunduk kepadamu. Kami hanya mau tunduk kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau hanya tunduk kepadamu. Kami mau hanya tunduk kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan kita. Kita berdiri di hadapan Tuhan, menyembah kepada-Nya. Tuhan yang baik, Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus, kami memanggil nama-Mu. Pimpinlah kami oleh Roh-Mu, agar kami tidak menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Kami mau hidup bersih di hadapan-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Haleluya. Kami mau benar di hadapan-Mu Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami memerlukan-Mu Roh Kudus. Kami tak dapat jalan sendiri. Pimpinlah, pimpinlah kami semua dalam segala kekurangan kelemahan kami. Dalam segala kelemahan kami Tuhan, jangan sampai kami jatuh di dalam dosa. Kami kokoh terus memilih Tuhan, hidup di jalan-jalan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Hanya satu yang Tuhan inginkan dari kita. Kita menjaga baitnya ini bersih. Kita menjaga tubuh kita sebagai bait Allah ini bersih. Mari kita jaga mulai dari pikiran kita yang menjadi pintu gerbangnya. Kita jaga hati kita. Haleluya. Cobalah ingat sejenak dari pagi sampai malam hari ini. Apa yang menggerakkan, apa yang mengisi pikiran kita? Jagalah. Haleluya. Tuhan, kami mau jaga terus pikiran kami Tuhan. Haleluya. Jangan sampai dunia ini yang merusak pikiran kami, yang memenuhi pikiran kami Tuhan, sehingga kami jatuh di dalam dosa. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang terus mengisi pikiran kami, mengisi hati kami, sehingga kami terus belajar dan belajar. Bukan pikiran-pikiran negatif, sehingga menghasilkan tindakan-tindakan yang negatif, akhirnya menghasilkan tindakan-tindakan yang jahat. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami terus Tuhan. Terima kasih Engkau terus mengingatkan kami Tuhan. Ya Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Teruslah mengalami pembaharuan pikiran. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Sekalipun kami berjalan dalam lembah gelap, kami tidak takut ya Tuhan, karena kami terus bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam
lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari jemaat saja katakan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani,
seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Bapak Ibu percaya bahwa kalau Tuhan berjanji Dia pasti menggenapi, amin. Dia yang berkata memelihara kita, amin. Kalau gitu tidak menjadi persoalan lagi apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kita. Kalau kita percaya Tuhan berjanji Dia tak pernah meninggalkan kita. Jadi jangan lagi menjadi sebuah persoalan keadaan-keadaan kita yang mungkin susah dan lain sebagainya. Itu adalah bagian Tuhan. Percayalah itu. Bagian kita adalah setialah melayani Tuhan. Mulailah dari rumah kita masing-masing. Bangunlah terus penyembahan dari rumahmu. Hiduplah benar. Itu menjadi bagian kita. Kalau kita percaya seperti lagu ini, bahwa Dialah Tuhan yang berjanji tidak pernah meninggalkan kita. Sekali lagi, persoalan-persoalan kita di bumi ini bukan lagi harus menyita hidup kita. Kita jalanilah baik-baik bersama dengan Tuhan. Tuhan selalu ada di sana. Bagian kita, komitmen kita satu, kita jaga hidup kita bersih di hadapan Tuhan. Kalau kita percaya dan setuju, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, Kaulah Tuhan yang berjanji. Katakan dengan segenap hatimu, Dia Allah yang berjanji dan Dia pasti pelihara kita. Jadi tidak boleh lagi ada yang khawatir, yang takut lagi. Pergumulan-pergumulan kita seberat apapun bukan lagi menjadi persoalan yang mengganggu iman kita. Ya Tuhan, ini bagian kita. Setia melayani Tuhan, setia mengasihi Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau Allahku yang setia. Katakanlah sejenak kepada Tuhan dalam doamu secara pribadi. Hanya engkau dan Tuhan secara pribadi. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, mulai hari ini persoalan-persoalanku bukan lagi sebuah persoalan yang akan mengganggu imanku. Seberat apapun, senikmat apapun yang aku alami, tidak akan mempengaruhi imanku lagi. Komitmenku bulat ya Tuhan. Aku mau mengasihi Engkau. Katakanlah kepada Tuhan. Sehingga sebab ke depan saudaraku, ada banyak persoalan pun masih bisa kita alami. Tapi iman kita sama-sama mengatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita percaya itu. Persoalan itu, kemiskinan, penderitaan, disakiti orang lain, itu bukan lagi menjadi hal-hal yang mayor, tidak akan mengganggu iman kita. Katakanlah kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Katakanlah kepada Tuhan. Karena kita harus bertumbuh dewasa. Katakanlah terus kepada Tuhan. Tuhan, Kau mendengar doa-doa anak-Mu, pengakuan iman mereka yang luar biasa. Betapa indahnya Tuhan. Kalau sungguh-sungguh tiada yang memisahkan kami lagi di kasih Kristus. Tidak boleh ada hal-hal yang bersifat sementara mengganggu iman kami lagi. Karena kami telah sama-sama percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ada Tuhan di sana memelihara kami. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Alangkah indahnya iman seperti ini Tuhan. Alangkah indahnya. Tolonglah anak-anak-Mu, tolonglah kami semuanya Tuhan. Sehingga fokus kami hanya satu, itu perubahan karakter kami. Kami bawa bersama dengan keluarga kami. Perubahan karakter makin hari makin seperti Engkau Tuhan. Sebab semua akan kami lewati bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Tuhan menolong kami dalam komitmen kami ini, ya Roh Kudus. Kami membuat komitmen Tuhan, tapi kami pun tidak mampu sendiri. Kami harus berani membuat komitmen, tapi kami akui kami pun tak mampu sendiri. Tuhanlah yang mendampingi kami terus. Seperti janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau menyertai kami sampai akhir zaman dalam pembentukan karakter kami ini. Haleluya, haleluya. Jesus, Jesus, haleluya. Tuhan mendengar doa-doa kita semuanya. Dan Tuhan bangga kepada saudara. Karena saudara mau menyatakan komitmen itu kepada Tuhan. Tuhan bangga kepada kita semua. Kita akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala pujian hormat hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, dan kembali malam hari ini kami akan mendengarkan kembali firman-Mu. Kami masih mau mendengarkan firman-Mu dari kitab Filipi Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui kitab Filipi ini kepada kami semuanya. Apa yang mau Tuhan sampaikan? Filipi pasal 4 mulai ayat 10. Kami akan dengarkan baik-baik. Kami buka hati kami Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui firman-Mu ini. Filipi 10, Filipi 4 ayat 10 dan selanjutnya Tuhan. Urapilah hamba-Mu, boleh membagikannya bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus yang baik, kami telah berdoa dan siap mendengarkan kebenaran Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, dan kita dengarkan lagi suara Tuhan. Kita dengarkan pengajaran Tuhan bagi kita ya, dari Filipi pasalnya yang keempat, ayat yang 10 ya. Kita buka kembali bersama-sama ya. Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, baiklah kita membaca bersama-sama Filipi pasalnya yang keempat ayat 10. Ya, kita baca dulu ayatnya yang ke-10. Nanti kita baca beberapa ayat ke bawah ya. Ini banyak sekali pelajaran sebenarnya. Kita bisa lihat per ayatnya saudaraku ya. Judulnya apa di atas? Judulnya sama-sama kita baca dulu judulnya. 1, 2 ya. Terima kasih atas pemberian jemaat ya. Terima kasih atas pemberian jemaat, itulah judulnya. Ayat 10, 1, 2 ya. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Nah saudara-saudaraku, jemaat Filipi ini ya kita sudah sama-sama tahu dengar dari awal ya. Filipi ini saudaraku adalah jemaat yang dilayani, digembalakan oleh Rasul Paulus. Sehingga mereka bertumbuh kepada satu pertumbuhan iman yang baik. Mereka menjadi satu jemaat yang bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan mereka bersemangat untuk itu. Ingat dari awal saya berkata bahwa jemaat Filipi ini adalah jemaat yang baik. Ingat kan? Ingat ya. Makanya Paulus berkata di ayat pertama, dari pasal pertama ayat pertama itu, aku bersukacita setiap kali mengingat kamu. Aku bersyukur, aku bersukacita setiap kali aku mendoakan kamu. Jadi setiap kali Paulus mendoakan jemaat Filipi ini, senang banget Paulus. Dia sukacita sekali. Kenapa? Karena persekutuan mereka dengan Injil itu tetap terpelihara. Dari pertama kali aku bersama dengan engkau, kata Paulus, sampai kutuliskan surat ini. Saya ulangin ya. Itu Filipi pasal pertama, nanti kalau saudara baca ayatnya yang ketiga, 4, 5 itu dikatakan Paulus. Bahwa aku tuh, kalau aku ingat kalian, hai jemaat Filipi, aku tuh senangnya bukan main. Kalau aku ingat kalian, aku mendoakan kalian, hai jemaat Filipi, aku tuh senangnya bukan main. Kenapa? Ayat 5 memberi jawaban. Karena mereka setia di dalam persekutuan dengan Injil itu. Sejak kapan tuh? Sejak Paulus masuk kota Filipi, menginjil di sana, mereka mengenal Tuhan. Sampai Paulus masuk penjara karena pemberitaan Injil, ya, pemberitaan Injil saudaraku.
Dan sampai dia menulis surat itu, dia kirimkan surat ini untuk dibacakan di hadapan jemaat-jemaat. Jadi Paulus itu melihat jemaat Filipi ini jemaat yang baik. Nah jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kedekatan mereka, keeratan mereka, Paulus dan jemaat ini, sehingga jemaat pun tidak bisa melupakan Paulus. Gak bisa, biar gimana pun mereka gak bisa. Mereka bertumbuh karena bimbingan Paulus, pengajaran kebenaran disampaikan oleh Paulus. Itulah sebabnya mereka pun sering sekali memberikan pertolongan, memberikan bantuan kepada Paulus ini. Dan itu sering mereka lakukan, saudaraku. Ya, Paulus sering muji. Misalnya di 2 Korintus pasal 8, Paulus muji. 2 Korintus pasal 8 ya kalau kita baca, coba ya, 2 Korintus pasal 8. Coba kita perhatikan di situ ya, judulnya pelayanan kasih gitu. Coba kita perhatikan ya, ayat 1 coba kita baca ya, 2 Korintus pasal 8, ayat yang pertama, 1, 2 ya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ayat 2, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, apa? Sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami dan sebagainya. Masih ingat dikatakan tadi di ayat pertama adalah kepada jemaat-jemaat Makedonia. Masih ingat jemaat Makedonia maksudnya yang mana? Makedonia itu seperti sebuah provinsi. Di dalam provinsi Makedonia ini ada 3 kota. 1 kota Filipi, 2 kota Tesalonika, 3 kota Berea, kan gitu. Nah jadi Paulus waktu memberitakan Injil ini ke Makedonia, pertama-tama itu ke Filipi. Jadi dia memuji jemaat yang ada di Makedonia, di dalamnya ada jemaat Filipi. Mereka ini nggak kaya. Paulus ngomong ini kepada siapa? Kepada Korintus. Ini kan tadi 2 Korintus ya. Nah orang Korintus itu kaya-kaya saudaraku. Karena kota Korintus itu kota perdagangan. Jadi kaya. Ibarat kayak Singapura kan, kecil sih kotanya. Tapi lewat-lewat dari situ kan. Orang parkir itu bayar berapa itu? Itu kota perdagangan, jadi banyak orang-orang kaya di Korintus. Tapi pelit. Di Korintus itu banyak orang kaya, tapi mereka tidak murah hati seperti orang Filipi. Makanya Paulus, nah ini bisa tersinggung juga di jemaat Korintus dibandingkan sama jemaat Filipi. Biar kalian tahu ya jemaat Korintus ya, mereka itu dalam pelayanan kasih luar biasa loh. Mereka dicobai berat, berbagai penderitaan, tapi sukacita mereka meluap loh. Mereka miskin namun kaya dalam kemurahan. Miskin mereka tapi murah hati. Mereka memberi menurut kemampuan mereka. Nah jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seperti saya katakan tadi, kita membaca Filipi pasal 4 tadi itu. Jadi Paulus ini membimbing jemaat ini sehingga mereka tidak bisa lupa dan mereka sering mengirim bantuan. Kalimat yang kita baca tadi ya, aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu, kurang enak rasanya membaca akhirnya pikiranmu. Jadi kayaknya selama ini nggak ada ya. Kalau kita membaca bandingan terjemahan misalnya, BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini, dalam hidup saya yang bersatu dengan Tuhan, saya merasa bahagia sekali. Sebab setelah begitu lama, sekarang kalian sempat lagi memikirkan keadaan saya. Maksud saya, bukannya bahwa kalian sudah melupakan saya. Jadi jelas. Ya, jadi jelas saudaraku ya. Jadi terjemahan Bahasa Indonesia sehari-hari terkesan bahwa udah lama Paulus gak diperhatikan. Lalu akhirnya, kalian ingat juga sama aku ya? Enggak. Bukan itu. Paulus hendak mengatakan bahwa bukan mereka tidak ingat, selalu ingat. Tapi mereka nggak punya kesempatan. Karena sudah berjarak. Paulus di penjara di Roma. Lalu mereka di kota Filipi. Mereka rindu sebenarnya untuk berbuat. Seperti yang dulu-dulu. Mereka sering sekali berbuat sesuatu bagi Paulus nih. Bapak rohani mereka. Tapi mereka nggak punya kesempatan. Tapi akhirnya melalui Epaphroditus yang mereka utus. Ingat pasal 2 itu loh. Pasal 2. Kalau diingat terus ya pasal 2 waktu lalu itu. Jemaat Filipi kan mengutus Epaphroditus ke penjara untuk membawa itu persembahan dari mereka. Adalah mereka bawa sesuatu untuk Pak Pendeta mereka Paulus ini. Diutuslah Epaphroditus ke penjara. Sekaligus menolong dia untuk melayani di sana. Nah lalu kan Epaphroditus kan diutus.
Lalu sampai kepada Paulus. Epafroditus ini membawa sesuatu. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Terima kasih ya jemaat Filipi, kan gitu. Akhirnya setelah sekian lama kalian berusaha untuk bisa berbuat sesuatu bagiku. Akhirnya bisa lagi loh melalui utusan kalian Epafroditus ini. Itu maksudnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi Paulus bersuka cita ya. Nah tetapi Paulus gak mau salah paham. Ayat yang ke-11 coba kita baca ayat 11. Ayat 11 saudaraku ya. Ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena apa? Karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Tapi jemaat Filipi, aku ngomong gini, ingat ya, aku gak pernah minta-minta lo ya. Itu maksud Paulus. Aku bilang ini, aku berterima kasih kepada kalian jemaat Filipi yang telah peduli padaku. Thank you so much. Terima kasih. Siese, kamsia, matur nuhun, mau liate. Apa lagi? Ya tak? Terima kasih kata Paulus. Tapi ingat ya, aku tidak pernah minta lo ya. Aku ngomong ini bukan karena aku minta, aku tuh aku berkekurangan lo jemaat Filipi, aku udah miskin kali lo, aku di penjara, tolonglah bantu aku. Aku nggak pernah gitu kata Paulus. Kenapa? Kata Paulus, karena aku telah belajar mencukupkan diri dengan segala keadaan. Tapi kalian bantu, thanks. Jadi Paulus hendak juga melatih mereka. Kalaupun mereka memberi, biarlah pemberian itu sebuah pemberian yang tulus, bukan karena mereka kasihan. Anggap ya, bukan karena mereka kasihan. Jadi Paulus, dia tidak pernah mengharapkan apa-apa dari siapapun itu. Kepada jemaat Korintus pernah dia bilang gini, hei jemaat Korintus, aku sebagai bapak rohani kalian, sebagai orang yang melayani kalian sejak awal, aku berhak untuk mendapatkan sesuatu dari kalian. Itu 1 Korintus pasal 9, nanti saudara bisa baca. Tetapi aku tidak mau menggunakan hakku itu kepada kalian. Tidak. Karena aku tahu upahku dalam memberitakan Injil adalah, ya aku tidak mendapat apa-apa. Aku tidak memperoleh upah selain memberitakan Injil. Aku tidak mau menggunakan hakku sama sekali. Aku yang ku tahu adalah mau memberitakan Injil. Itu kepada dikatakan oleh Paulus. Tapi aku bersuka cita kalau kalian memberikan sesuatu kepadaku. Tapi aku tidak pernah meminta kepada kalian berharap apa tidak. Itu imanku kata Paulus. Tapi kalau kalian kasih, thank you. Nah, jadi nangkap maksudnya ya. Paulus ini hendak mengajar kepada kita nggak boleh berharap apa-apa. Tapi kalau ada orang memberi kepada kita, ya kita juga menghargai pemberian mereka itu. Nah dari sini kita bisa pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat 11 dan 12 ini saudaraku yang dikasihi Tuhan ya. Apa saudaraku? Jadi dalam hidup kita ini saudaraku ada sebuah kenyataan sebagai orang percaya yang gak bisa kita pungkiri. Apa itu? Memberi dan menerima. Take and give. Ini adalah sebuah realitas yang kita pasti alami sebagai anak-anak Tuhan saudaraku. Kita gak bisa menghindarkan dalam kehidupan Kristen kita. Kita memberi dan kita pun menerima. Ya, dalam komunitas kita, dalam gereja ini saudaraku, memberi, menerima, itu pasti ada. Saudara memberi persembahan, lalu ada persembahan yang saudara berikan itu, kita berikan lagi gitu. Jadi itu sudah pasti. Tapi kita jaga hati kita. Tapi kita nggak bisa memungkiri ini gitu. Misalnya contoh, ini contoh kecil aja. Pas saya melihat gini, lihat Pak Edi misalnya kan. Pak Edi setiap minggu itu suka ada, Pak ada roti. Saya terima. Karena itu sebuah pemberian dari kedalaman hatinya. Ya thank you so much. Saya nggak pernah minta, Pak Edi jangan lupa bawa roti ya. Nggak pernah. Tapi Pak Edi dia dengan kerendahan hati membawa. Ada lagi siapa ya? Siapa pernah? Samuel juga nggak salah pernah ya. Pernah juga ya. Siapa yang pernah? Lupa. Saya ada juga. Dibawakan ini. Itu nggak bisa. Nah saya apa? Saya mendoakan. Thanks. Jadi itu nggak bisa kita pungkiri yang namanya memberi, menerima. Itu sebuah realitas. Jadi kita juga nggak boleh sombong juga, saudaraku. Kadang-kadang kan kita bisa, apalagi kayak pendeta ini, ada sombong-sombong juga. Kalau dia ngasih, nggak usah, gitu kan. Harusnya nggak boleh. Karena itu bagian daripada iman kita. Sebab memberi itu adalah ekspresi iman kita. Ada ibu-ibu kadang-kadang, Pak, kasih siomay sama saya. Ya saya ambil. Saya ambil. Jujur aja, jujur ya. Mudah-mudahan ibu tuh nggak dengar. Nggak apa-apa lah Bu ya. Bu kalau dengar nggak apa-apa ya. Iya, saya kan kurang doyan siomay. Tapi saya makanlah 1-2. Kenapa? Saya menghargai pemberiannya. Saya menghargai
menghargai, jujur. Somai, bakso, saya kurang doyan. Ini kayak jadi sambil ngumumkan ya, jadi berarti Pak Judika jangan kasih bakso. Tapi kalau roti coklat gue doyan. Oh yang lu suka ya kita bagi-bagi ya. Jadi ini poin yang mau disampaikan adalah saudaraku, dalam kehidupan ini kita nggak bisa pungkiri. Saya juga ada kok tergerak saya memberi, ya. Maaf seperti kepada satpam kita. Saya juga ya bukan cuma 1 kali 2 kali, karena pikirin ampun bahwa memberi itu adalah ekspresi iman kita. Maaf saudaraku ya, kalau saudara nggak memberi, saya nggak yakin loh saudara itu rohani. Masa sih Pak? Iya. Memberi ini bukan mesti duit ya. Tidak semua orang punya uang. Tapi kalau saudara tidak pernah memikirkan untuk memberi, berbuat sesuatu, saya nggak percaya saudara. Karena memberi itu ekspresi iman kita. Kita orang yang telah diubahkan Tuhan, yang telah diubahkan Tuhan bersemangat. Dia pengen memberi, pengen membagi. Saudara yang punya rezeki secara materi, bagi rezekimu. Nah gereja kita jelas mengajarkan, mulai dari mana? Dari rumah. Jangan sampai saudara bagi di gereja sama keluarga yang susah nggak saudara bagi ya. Saudara nggak tepat juga. Nggak tepat juga. Ya bagi-bagilah rezekimu itu. Di rumah, di gereja. Sebab kita harus terlibat di dalam semuanya. Nah ini yang dimaksud oleh dari Filipi pasal 4 ini. Jadi sekali lagi saudaraku, yang namanya dalam kehidupan Kristen itu memberi, menerima saudaraku, itu hal yang tidak terhindarkan dari kita. Jadi bersyukurlah karena bisa memberi, bersyukurlah kita juga bisa menerima. Jadi memberi menerima itu sama aja. Yang penting kita jaga hati kita. Tulus waktu memberi, tulus waktu menerima. Jangan sampai waktu kita menerima pun nggak tulus. Ada yang bisa kasih contoh nggak ya? Menerima nggak tulus gimana ya? Kalau memberi nggak tulus mungkin kita gampang memahaminya ya. Untuk dapat dipuji, biar dilihat orang gitu. Tapi kalau menerima nggak tulus kira-kira gimana contohnya ya? Ada yang bisa ngasih pandangan? Bisa nggak kira-kira memikirkan? Ada orang menerima pun nggak tulus gitu, gimana ya? Menerima pun nggak tulus, gimana itu coba? Segini doang nggak tahu. Bukannya itu namanya dia memberi tanpa bersyukur kan? Menerima nggak bersyukur. Saya ulangin ya, memberi menerima itu udah bagian iman kita. Karena yang namanya memberi menerima itu ekspresi iman kita. Kadang-kadang gereja takut kalau bicara memberi. Harusnya nggak takut. Karena itu kebenaran. Karena memberi itu ungkapan iman. Karena dia tahu semua yang kupunya itu berasal dari Tuhan. Makanya aku harus berbagi. Aku harus berbagi. Dan waktu berbagi harus juga dengan hikmat. Jangan pula diserahkan semua, habis uangmu. Aturlah kebutuhan rumah, tabungan, cicilan ini dan sebagainya. Atur semua dengan baik. Tapi kita harus bisa tetap menyisihkan. Kalau memang ada yang disisihkan ya. Tapi kalau nggak ada lagi Pak, nggak ada lagi Pak yang bisa disisihkan Pak. Ya puji Tuhan lah. Ya udah, berilah doamu, bagilah tenagamu, bagilah kepedulianmu. Tapi jangan sampai kita menjadi orang yang tidak berbagi, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, memberi itu bukan soal jumlah. Memberi itu soal hati, saudaraku. Orang-orang kalau kita betul-betul beriman dan kita punya banyak, pasti ngasih banyak. Kalau dia mengaku orang beriman takut Tuhan, dia punya banyak tapi nggak ngasih banyak, dia bukanlah orang yang rohani itu. Orang kalau punya banyak, kalau dia betul orang beriman, dia pasti kasih banyak. Iya. Kalau dia punya banyak nggak ngasih banyak, dia nggak mengerti bahwa semua itu milik Tuhan. Dia harus tahu sebenarnya berapa untuk dia, berapa buat dia kan tahu semua. Dia bisa untuk mengkalkulasi itu. Nah, orang yang punya dikit, ya pasti ngasih dikit. Setuju kan? Tapi di mata Tuhan, baik yang ngasih banyak tadi, maupun yang ngasih dikit, sama aja. Karena yang Tuhan lihat ketulusan hatinya. Tetapi orang punya banyak, kalau dia nggak ngasih banyak, ada yang salah dalam dirinya. Ini bicara jumlah tapi di mata Tuhan, mau si kaya si miskin, sama aja. Bahkan si kaya pernah disindir oleh Tuhan dengan si janda miskin. Kau ngasih dari kelimpahanmu, tapi dia ngasih dari kekurangannya. Nah Tuhan lebih menerima. Itu kan bicara soal hati sebenarnya, bukan jumlah uangnya. Si kaya ngasih dengan hitung-hitungan, sementara ini ngasih tidak hitung-hitungan.
Maksudnya apa tidak hitung-hitungan? Itu bicara hati kan. Tuhan, ini yang kupunya Tuhan. Sebenarnya aku gak punya yang lain lagi. Cuman yang satu ini Tuhan. Ini yang bisa aku beri Tuhan. Dikasihnya. Nah ini banyak. Ngasih yang mana ya? Ini aja deh. Dari sisi jumlah memang banyakan ini. Tapi dari sisi hati. Dia gak ngasih pakai hati. Angka maksudnya Bapak Ibu ya? Iya saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Nah. Dan yang luar biasa lagi yang diajarkan oleh Paulus kepada kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dari ayat ini adalah, coba kita perhatikan lagi ayat 10. Nah ini teladan Paulus ini ya, ayat 10 kita baca lagi. Yang kedua mau kita pelajari, yang pertama tadi adalah kita pelajari, memberi dan menerima itu bagian daripada kehidupan kekristenan ya. Kemudian yang kedua, kita baca lagi ayat 10, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan. Atas pemberian jemaat kepada dia. Maksudnya apa saudaraku? Yuk kita sang penerima ini jangan sampai lupa untuk mengucapkan terima kasih. Yalah kalau kita menerima ucap terima kasih dong. Iya kita ucap terima kasih saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Paulus dengan jujur berkata, terima kasih ya hei jemaat Filipi. Terima kasih buat pemberian kalian. Dan ini kita mesti baca ayat 17 nih ya. Memang 17 nanti soalnya apa saudaraku? Ayat 13, saya nggak mau bahas dulu ayat 13-nya. Karena lumayan satu sesi lagi tuh ayat 13-nya. Segala perkara dapat kutanggung. Ya, tapi ya, coba kita perhatikan ini. 15, 16, 17. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat. Kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Jadi memang jemaat Filipi ini satu jemaat yang punya hati, betul-betul murah hati mereka. Padahal mereka miskin, tidak sekaya Korintus atau jemaat-jemaat lain. Nah ini ayat 17 poinnya yang mau saya sampaikan. Ayat 17. Ayat 17. Ya, sebelum saya baca, saya sampaikan dulu. Jemaat Filipi, jadi terima kasih kalian telah berbagi untukku. Misalnya inilah pemberian itu. Inilah pemberian kalian jemaat Filipi. Terima kasih banyak. Inilah pemberian itu. Dan aku bersuka cita. Lalu ayat 17-nya dikatakan begini. Tetapi, baca sama-sama 1, 2 ya. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu. Melainkan buahnya yang makin memperbesar. Nah perhatikan baik-baik kepada saya. Jadi ini nih, misalnya inilah yang dibawa Epaphroditus itu. Kepada Paulus. Pemberian jemaat Filipi. Jemaat Filipi aku terima. Inilah pemberianmu. Tapi yang kuutamakan bukan pemberian ini ya, yang membuat aku bersuka cita, bukan pemberian ini ya. Tetapi apa? Buahnya. Maksudnya apa? Paulus melihat pemberian ini, yang diutamakan Paulus adalah, yang Paulus lihat adalah, pemberian ini adalah buah iman mereka. Kalau kalian tidak bertumbuh dalam iman, kalian tidak akan memberikan ini padaku. Nangkap maksudnya ya saudaraku ya. Saya berharap yang di Zoom nangkap ya, sama yang di media online kita. Saya ulangin sekali lagi ya, Ini pengajarannya luar biasa nih Paulus nih. Sebab siapapun kita pasti pernah menerima dan pernah juga memberi. Dalam hal ini Paulus mengajar kepada kita. Hei jemaat Filipi, thanks. Misalnya Bapak Ibu yang pernah memberi juga kepada saya, terima kasih buat pemberianmu. Tetapi sukacitaku bukan pada pemberianmu ini. Saya pernah diberikan mobil, saya pernah khotbah. Di satu kantor, selesai saya khotbah, itu kebetulan ada pimpinannya di situ, dia diberkati katanya. Langsung dia bilang gini sama saya, Pak Judika, luar biasa firmannya Pak, saya diberkati. Pak Judika kalau saya kasih mobil keberatan nggak katanya? Jawaban saya apa? Ya nggak keberatan lah Pak, masa dikasih mobil keberatan, saya bilang. Nah waktu mobil itu dikasih pada saya, sukacitaku bukan pada mobil ini. Yang kulihat adalah, seperti ajaran Paulus, yang kulihat adalah buahnya. Jadi mobil ini adalah buah iman dari orang ini yang mengerti, yang bertumbuh. Jadi yang diberikan oleh jemaat Filipi kepada Paulus yang dibawa Epaphroditus ini, bukan ini sukacita Paulus. Wih keren banget. Kalau di sini sukacita kita, di sini pemberian ini sukacita saya, rusak saya. Rusak. Tapi kita harus melihat. Jadi baik itu kecil yang diberi, baik itu besar yang diberi, baik itu murah harganya, baik itu mahal harganya. Jadi bukan di situ sukacita kita. Tapi di mana? Bahwa pemberian itu adalah buah iman dari orang memberi itu. Artinya kita lihat,
Bertumbuh dalam iman dia. Dia bisa memberi sekarang. Oh, thanks God. Jemaat itu bertumbuh dalam iman. Sehingga dia bisa memberi. Itu yang Paulus ajarkan. Mudah-mudahan nangkap ya. Kalau nggak nangkap boleh langsung dong ditanyakan lagi. Biar nggak miss di sini. Karena ini penting banget nih. Sehingga kalau kita mengerti ini. Nggak jadi sombong kita. Dapat dikasih pun kita harga 3 miliar kek. Nggak jadi sombong kita. Karena apa? Sukacita kita bukan di harga 3 miliar. Tapi kita bisa melihat buah iman dari orang itu. Itu yang dimaksud oleh Paulus di sini. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kita baca lagi ayat 18 ya, bagian-bagian terakhir ya. Jadi kata Paulus, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu aku berkelimpahan. Karena sama-sama aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Jadi bukan ininya yang berkenan kepada Allah, bukan pemberiannya ini, bukan mobilnya, bukan emas, bukan uang, bukan itu saudaraku. Tapi iman mereka yang bertumbuh, mereka memberi dengan hati, wujud buah dari iman mereka, itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Aku udah terima dari Epafroditus. Jadi kalau saya sebagai gembala jemaat, saya sampaikan kepada jemaat kita Igrea ini, hai jemaat Tuhan yang telah pernah memberikan kepada saya dalam bentuk materi, makanan, apapun itu. Terima kasih banyak. Aku terima semua dengan sukacita, ku nikmati. Tetapi sukacitaku bukan pada makanan itu, bukan pada uang itu, bukan pada pemberian itu. Tapi sukacitaku adalah aku melihat pemberian Bapak Ibu semua kepada saya. Itu adalah buah iman Bapak Ibu. Bahwa ibu-ibu Bapak semua bertumbuh dalam iman sehingga tergerak. Kalau bukan karena kita beriman baik sama Tuhan, emang memberi gampang apa? Itu sebuah dorongan hati ketulusan yang mau berbagi. Jadi itu yang saya lihat sebagai hamba Tuhan. Saya belajar dari Paulus. Thanks. Secara umum, Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan di gereja kita, baik melalui transferan, baik melalui amplop dimasukkan dalam kotak-kotak persembahan kita, mewakili seluruh para pengurus, saya mengucapkan terima kasih ya Bapak Ibu sekalian. Kami bersukacita atas pemberian Bapak Ibu, tapi sukacita kami bukan pada uang yang diberikan itu, tetapi karena pemberian yang Bapak Ibu berikan kepada jemaat kita, kami pengurus melihat itu sebagai buah dari iman Bapak Ibu semuanya. Dan kiranya Bapak Ibu semua bertumbuh terus dalam iman. Karena saya katakan tadi, yang namanya memberi itu ekspresi iman yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Lalu 2 Paulus ayatnya ke-19. Nah ini Paulus luar biasa. Hei jemaat Filipi, aku di penjara. Inilah yang bisa kuberikan pada kalian. Ayat 19, sama-sama kita baca. 1, 2 ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kalau saya terapkan lagi ini kepada jemaat kita, jemaat Tuhan yang telah memberi persembahan, telah memberi banyak buat gereja kita ini, sebagai seorang gembala jemaat dan seluruh pengurus yang ada, kami hanya bisa berkata seperti yang dikatakan Rasul Paulus ini, Allah kita membalaskan kepada Bapak Ibu semuanya. Semua pemberian-pemberian Bapak Ibu buat jemaat kita dalam bentuk uang, makanan, perhatian, apapun itu adalah ekspresi iman Bapak Ibu. Itulah buah iman Bapak Ibu. Dari kami hanya bisa mendoakan sebagai pengurus. Allah kita akan memenuhi segala keperluan Bapak Ibu menurut kekayaan, kemuliaan dalam Kristus Yesus. Yang tujuan klimaksnya semua adalah ayat 20. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan. Itu ayatnya. Amin. Nah itulah perenungan pelajaran kita dari Filipi pasal 4 ayat 10 ke bawah. Nah minggu depan saudaraku kita akan konsentrasi memperhatikan ayat 13 itu. Ayat 13 itu segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Kenapa sampai Paulus berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam dia? Nah itu kita pelajari nanti. Bapak Ibu kalau nanti ngulang-ngulang boleh perhatikan ayat 12 dan ayat yang ke-13 itu. Ya, itu nanti akan menjadi pelajaran kita di minggu depan. Tuhan akan terus
berfirman kepada kita, mengajar kita lewat Filipi 4 ini dulu. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, saudara. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita, ibadah doa kita. Puji Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, saya ganti lagunya. Tetap jadi G. Menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku, Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku. Bapak Pendeta Michael Friends berdoa menutup ibadah kita. Sukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Kami sangat bersuka cita dan bersyukur atas pemberian-Mu atas hidup kami Tuhan. Anak-Mu yang tunggal telah memberi hidupnya bagi kami. Oleh sebab itu kami berlimpah-limpah dengan sukacita kami. Kami ingin melayani Engkau Tuhan, membalas semua kebaikan-Mu dengan setia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih atas hadirat-Mu yang memenuhi kehidupan kami di malam hari ini, dalam doa malam ini Tuhan. Kiranya kebenaran firman yang telah kami dengar dan hadirat-Mu yang telah kami rasakan, yang kami alami dalam pengalaman di dalam doa ini, kami bawa ke rumah kami masing-masing. Kami praktekkan untuk supaya hidup kami semakin mengasihi, semakin melayani orang yang ada dalam rumah kami. Terima kasih atas kesempatan ini Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami tutup ibadah doa malam kami di malam hari ini hanya di dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menyertai kehidupan kami. Haleluya. Amin. Amin. Demikianlah ibadah malam kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita boleh salam-salaman dan saya menyapa jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Zoom. Ya, Tuhan berkati. Ada Pak Reben, Pak Lexi, ya Bu Sarah Epon beserta dengan Pak suami ya Pak Nenggolan. Ada Kati Romsa, Bu Lisa, Pak Frederick Kencam, Pak Jimmy, ada Pak Theo Gedok ya. Ada Bu Ing, thank you Bu Ing. Ada Bu Maria, ada Pak Gideon Haryanja ya. Ada Ibu Lamtiur Gultom, Filipi Butar-Butar, Bu Yanti Worang, ada Ibu Lydia. Ya, puji Tuhan ada Ibu Ida Penjahitan, ada Bu Heni selalu setia dari Surabaya. Ada Pak Aros Okigea, ada Ibu Ida Syahan, selamat malam, puji Tuhan. Bu Esther Indah, ada
Here Justin. Ini adalah Pak Yosef Gultom.